بحكمة الأمان هو الكريم المنان الذي لا يقوم قضاء إلا بالعدل والإحسان أرسل الرسائل وشرح الوسائل من عام الحسان وأفضل صلواته على خير خلق المبعوث من عدنان الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته صلاة تبلغهم في ذلك سمع الفضل بالفضلاء نفس بذكر النبي المعاد ابن حبيب Al-Hafiz Nasli Muhammad Hafiz LCMA dengan menghormati Ketua PCNU yang hadir hari ini. Ketua PCNU, para ulama, para suriah yang hadir, seluruh jamaah, seluruh peserta rapat. Tidak lupa ini sahabat dan juga guru saya dalam bidang hal lain, beliau Guru Nuha. Kemudian Ketua PWFMI Jawa Barat, terus Abdul Rahman, dan ini juga termasuk bagian dari keluarga kami di Darul Tauhid, Khalid Ma'adar, Khalid Hasar, Magister di Azhar di Darajatul 12. Ini saya kira saya tidak perlu banyak kata, karena saya bersyukur bisa sampai sini dengan drama yang begitu luar biasa. Tadi sudah disampaikan permohonan Gus Ahmad, ya sama sekali beliau sangat menginginkan hadir di sini, tetapi beliau harus pulang dengan bersama teman-teman istri. Para jenengan, para kiai, Halaqah Fikih Peradaban ini salah satu upaya daripada pengurus besar atau ulama untuk mengaktifkan, karena NU itu dunia alal ilmu. NU itu dibangun atas dasar ilmu. Maka pada tahun 1989 Gus Dur memulai dengan membuat halaqah itu, temanya adalah kontekstualisasi kitab ini. Kemudian dilanjutkan oleh Gus Yahya saat ini melalui Halaqah Fikih Peradaban, melanjutkan misi besarnya daripada para pendahulu NU. NU sekarang sudah harus berpikir global. Maka tujuan kami ke sini pulang ini nanti harus mendapatkan rekomendasi daripada kiai-kiai di seluruh Indonesia di 210 titik untuk nanti akan diseminarkan internasional, mudah-mudahan seperti Halaqah Fikih Peradaban. Kenapa penting? Karena harus diketahui bahwa selain daripada membantu ulama, saya kira yang paling concern memikirkan bagaimana umat ini tetap berada dalam track yang lurus dalam akidah misalnya, itu hanya NU. Ada salah satu peneliti di Qatar kalau tidak salah, Dr. Tariq Suwaidan, itu meneliti akidah seluruh Indonesia, Muslim Indonesia, yang mengikuti madhab Imam Abu Hasan Asy'ari dan kemudian Thariqah Imam Junaid al-Baghdadi, itu ada 95 atau 3%. Berarti itu sawatul akbar. Maka yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah jelas. Jamaah itu bukan makna sekelompok orang yang memiliki massa banyak. Maka kita harus kembalikan pada definisi jamaah yang bahasa Asy'ari, dan ini diperkuat oleh Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan al-jamaah maksudnya adalah raji'atun ilal ijtima'i 'ala al-imam al-muwafiq minal kitab wa sunnah, yaitu ada al-a'immah al-arba'ah, al-mujtahidun, al-muttaba'i. Jadi orang kalau misalnya ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ikut imam madhab, berarti dipertanyakan jamaah. Nah, pembahasan Asy'ari mengatakan famuqayyadun bimadhabin mu'ayyanin ajma'u lil haqiqah wa aqrabu lit tabassum wa aqwa lit tahqiq wa ashalu tanawulah. Jadi kita orang NU ini harus jelas memiliki pegangan madhab, kan itu ajma'u lil haqiqah. Metodologinya sudah jelas. Nah, fikih peradaban ini adalah bagaimana kita akan memotret, ini temanya adalah dunia Islam dalam realitas geopolitik global.
Bagaimana kemudian kita memotret perubahan-perubahan yang sekarang ini sudah tidak bisa kita hindari. Jadi istilah peradaban ini jangan dipahami adalah ngaji seperti dalam sekolah-sekolah adab, akhlak, tidak. Peradaban ini diambil dari istilah populer yang digaungkan oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah. Kalau saya menjelaskan Muqaddimah Ibnu Khaldun itu terlalu berat. Saya ambil satu kitab dari Dr. Budi, beliau punya kitab ya, tentang membahas tentang bagaimana apa yang disebut dengan al-hadorah. Nah, ini jadi santri-santri yang hadir, saya sengaja kemudian banyak istilah-istilah baru ini, mudah-mudahan nanti bisa menerapkan istilah-istilah yang ini harus kita pakai. Karena jadi al-hadorah ini adalah konsep sebagaimana yang sudah lama kemudian ini menjadi menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Maka Ibnu Khaldun itu mengistilahkan manusia itu adalah al-insan madaniyun bitab. Jadi insan, manusia itu secara tabiat tidak bisa hidup sendiri. Nah, dan itu kan terus berubah. Kita bersyukur negara Republik Indonesia ini sudah utuh seperti ini dan harus terus dijaga. Tidak tersekat-sekat dengan konsep asobiyah. Maka kata Nabi diriwayatkan oleh Imam dalam Sunan Abi Dawud mengatakan laisa minna man da'a asobiyatin wa laisa minna man qatala ala asobiyatin wa laisa minna man ala asobiyah. Kita punya konsep bineka tunggal. Nah, itu jelas itu. Maka kalau ada sekelompok orang yang sekarang meragukan Pancasila dan NKRI, ini sudah jelas manhajnya di luar dari Nahdlatul Ulama dan ini sudah diprediksikan oleh itu masuk dalam Fathul Bari. La ya'ti 'alaikum zamanun illa wa huwa asyarru mimma kana qabla. Amma inni la a'ni amiran khairan min amirin wa la ana min amir walakin fuqaha'ukum wa ulama'ukum yadhabuna la thumma la tajiduna fiha khalaf. Fayaji'u qawmun biftuna fil umuri bi rabbihim fayahdimuna al-islam wa yahdimuna. Orang-orang sekelompok ini yang kemudian mempertanyakan keutuhan negara Indonesia ingin membuat konsep baru. Mereka ini fayaftuna fil umuri bi rabbihim fayahdimuna al-islam wa yahdimuna. Lihat di Timur Tengah bagaimana perpolitikan di Timur Tengah yang chaos saat ini adalah mereka dikarenakan tidak mampu mengkonsep apa konsep yang disebut dengan muwatanah. Inna ikhtilala mafhumil muwatanah fi biladin fi balad minal bilad kana sababan min qiyam thawb. Ustaz Mulyadi sudah lama di Mesir, saya di Maroko. Kita ini Masyrik, ini Maghrib. Maroko itu salah satu negara yang tidak kena Arab Spring. Mesir, Arab Spring. Itu kan perubahan geopolitik yang tidak bisa kita hindari. Nah, Indonesia dijaga oleh siapa? Oleh ulama, oleh NU. Yang pemahamannya sudah syumul dalam teori bagaimana membaca fikih ke depan terkait perubahan yang kemudian ada itu tidak bisa kita hindarkan. Maka ini penting. Kenapa para ulama diajak kembali? Karena ini tugas ulama, fuqaha. Ya. Jadi kata Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i mengatakan illam yakul fuqaha awliya Allah famanillahi. Jadi ibu bapak ajangan mungkin kalau lihat wali sekarang itu jangan aneh-aneh. Wah, 40 tahun itu wali itu. Tapi kata Imam Syafi'i apa? Illam yakul fuqaha. Kalau orang-orang yang fikih, kiai yang ada di pesantren, illam yakul fuqaha awliya Allah, maka kata Imam Abu Hanifah famanillahi. Kemudian kamu nggak punya wali kalau orang-orang fakih yang alim-alim di kampung-kampung itu tidak dikatakan kasih-kasih itu. Mereka yang akan menjaga akidah masyarakat dan itu adalah tugas kita. Makanya jangan sembarangan di kiai-kiai. Sekarang sedang dididik kiai-kiai karena sedang dibutuhkan sekarang ini. Sekarang yang didatengin ya kiai-kiai. Nah, kembali nanti Gus Ulun akan menjelaskan bagaimana ulama kita NU memotret dari masa ke masa. Nah, ini penting. Kalau saya hanya sebatas memotret.
Tapi yang di belakang santri tadi saya itu jangan kumpul-kumpul aja dikira saya doa ya. Enggak, saya terjemah ini karena di sini pesertanya itu adalah kiai, ajengan, santri yang sudah paham bahasa Arab. Gak enak dari saya tahsilul hasil kalau saya jelaskan. Ini hanya menyampaikan tasawuf saja. Nah, kemudian berbicara tentang tadi hadar itu, peradaban itu diambil istilah kita temukan itu adalah istilah hadar. Kemudian manusia itu secara fitrah maka dia tidak bisa hidup sendiri, itu tidak bisa. Apa clue-nya? Bagaimana peradaban itu terus hidup? Clue-nya adalah wa madarul hadar allati yabuduha al-insan, yaitu adalah intiqalu fi nitaqi hayatil badawa wa bisratiha ila hayatil umrani wa aktiviha. Jadi kuncinya intiqal, perpindahan. Intiqalu min hayatil badawa ila hayatil umrani. Nah kan kita kayak gitu. Intiqalu min Nokia ila Samsung. Sekarang intiqalu min Android ila Apple, App Store. Terus kita akan kemudian ulama akan bisa kemudian memotret peradaban itu agar sesuai, agar ada fikih yang kemudian mendampingi. Nah ini tugasnya para ulama dan itu tidak bisa. Dan ketika kita berbicara peradaban tadi, kita tidak boleh kemudian disekat dengan sekat-sekat yang itu kemudian menjadi belenggu dan kita tidak bisa berkembang. Indonesia ini adalah contoh yang akan menjadi contoh Islam dunia karena mempraktekkan konsep yang digambarkan oleh ulama dulu, oleh Ibnu Khaldun, karena semua di sini Bhinneka Tunggal Ika, orang kemudian nanti konsep Darul Islam dan Darul Kufur itu kemudian hilang, sudah di Tambar Banjarmasin ke Indonesia adalah Darul Islam. Karena bagaimana kita membaca geopolitik internasional, mereka di Timur Tengah itu adalah tadi inna istilala mafhumil muwatanah min biladil dual min dual Arab misalnya karena sababan min kianifah, karena gejolak tidak selesai dalam menjelaskan dan memahami istilah nation state, itu yang kemudian akan menjadi masalah negara tersebut akan chaos. Ya, jadi saya akan menjelaskan landasan-landasan para ulama. Tadi dikatakan al-insan madani itu nggak bisa. Kata itu la yumkin lil insani wahid ay yahsul min al-afadil an yahsul ala afadil min al-fadilati yanfarid biha min ghairi ay wa'ahna nasul ghairi. Nggak bisa. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir ini tidak mengatakan khuliqal insan madaniyan fitrah. Annal insan wahid la yantabihu maslahiyatuhu illa inda wujudi madinatin tammatin hatta anna hadha yakhus wa dhalika yakul wa dhalika yakhis wa dhalika yahik fa yakunu kullu wahidin minhum mashghulan bi muhimmin wa yantabi'u a'malu jami'i masalihil jami'. Nah, kalau kemudian sudah terbentuk sebuah peradaban yang bagus, maka nanti di situ konsep ada bagaimana yang mengatur semuanya, maka yang mengatur semuanya adalah nanti dibutuhkan seorang pemimpin, ya kan? Maka ini masuk sebelum pada negara bangsa, nanti akan dijelaskan oleh tersebut bagaimana sebenarnya konsep dulu orang kemudian hidup dalam sebuah negara. Apakah langsung berbentuk sebuah negara atau tidak? Oh, tidak. Dulu istilah dalam kitab-kitab itu ada istilah subur ya. Istilah-istilah bagaimana dulu itu tidak ada sekat-sekat negara bangsa itu tidak ada. Ulama-ulama kita itu ketika belajar Mekah tidak ada lagi istilah visa dan paspor. Bisa 20 tahun bisa, ya kan? Dan fikih-fikih yang pada saat itu pada zaman Turki Utsmani adalah fikih-fikih yang pada masa itu Islam sedang menang. Belum seperti saat ini.